Malam ini telah hadir di studio Mata Najwa Gubernur DKI Jakarta yang kembali mencalonkan diri dalam pilkada mendatang, Fauzi Bowo. Bang Fauzi, kenapa rakyat Jakarta perlu memilih Anda atau perlu memberikan Anda kesempatan 2 kali untuk memimpin? Warga Jakarta yang cerdas, yang jelas akan memilih pimpinan yang mereka butuhkan untuk periode yang akan datang. Kalau saya terpaksa harus menjawab pertanyaan Anda secara lebih detail, saya ini lahir di Jakarta, besar di Jakarta, kemudian saya mendedikasikan hampir 40 tahun dari masa kerja saya ini untuk kota Jakarta. Jadi kalau bicara pengalaman, saya kira masyarakat pasti akan bisa menilainya sendiri. Kalau dibandingkan dengan calon-calon lain atau selain dari pengalaman memimpin Jakarta sebelumnya, apalagi kelebihan seorang Fauzi Bowo sehingga harus dipilih lagi? Saya selalu menggunakan kebutuhan masyarakat dan juga aspirasi masyarakat sebagai dasar dan landasan kebijakan yang saya gunakan. Ya. Dari itu saya yakin dan percaya bahwa ini akan tetap relevan untuk masa-masa yang akan datang. Bang Fauzi, ada yang mencatat, Anda sempat menyebut, saya yakin orang Jakarta tidak ikhlas, Jakarta diacak-acak orang. Serahkan pada yang sudah lama mengenal Jakarta. Saya kira itu harus dilihat dalam konteks mana. Ya, apa konteksnya ketika Anda mengatakan tidak rela Jakarta diacak-acak orang lain? Saya kira itu dalam satu pertemuan dengan keluarga-keluarga saya. Itu pada saat deklarasi dengan calon Anda yang nomor 2, Nahrawi Ramli. Saya kira itu pun cukup tetap relevan karena di dalam itu kan keluarga besar saya sendiri yang memberikan dukungan kepada saya. Anda tidak melihat itu mudah disalahartikan bahwa seolah-olah calon lain hanya bisa mengacak-ngacak? Tidak dalam konotasi seperti itu. Seberapa sama visi misi Anda dengan Nara atau Nahrawi Ramli? Karena kita ingat dulu Anda berdua bersaing untuk merebutkan restu dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ya, saya kira persaingan seperti itu pada saat awal biasa-biasa saja dan sah-sah saja. Ya. Sekarang kami berdua merupakan pasangan yang tentu akan memperjuangkan kepentingan Jakarta di waktu yang akan datang. Tidak akan bubar di tengah jalan seperti wakil Anda sekarang? Saya kira pertanyaan itu tidak relevan. Ya. Kenapa tidak relevan, Bang? Ya, karena semua berangkat dari kenyataan. Kenyataannya dari kenyataan bahwa dan harapan. Kenyataan dan harapan. Kenyataannya bahwa Pak Prianto, Wakil Gubernur, mundur sebelum habis masa jabatannya. Saya tidak ingin mempermasalahkan itu dalam konteks ini. Tapi hal tersebut bisa saja terjadi. Tapi bagaimana kemudian itu mencerminkan gaya kepemimpinan seorang Fauzi Bowo kalau orang nomor 2-nya saja tidak bisa diyakinkan untuk bisa bekerja sama secara full sampai selesai masa jabatan? Saya jelas bekerja untuk kepentingan warga Jakarta. Dan saya akan tetap bekerja untuk warga Jakarta, untuk kota Jakarta sampai akhir masa jabatan saya yang pertama. Karena tudingan yang dilontarkan agak serius, Bang Fauzi. Saya misalnya mendapatkan kutipan pidato Pak Prianto yang dibagikan ke wartawan. Jadi ini sudah on the record saat sidang DPRD. Ia mengatakan saya tidak mungkin bisa bekerja dengan orang yang suka melanggar aturan. Ya. Saya tidak mungkin bisa bekerja dengan orang yang suka melanggar etika birokrasi. Dan yang paling saya tidak suka adalah bekerja dengan orang yang tidak peka terhadap korupsi. Apa tanggapan Anda soal tudingan itu? Saya tidak ingin menanggapi tanggapannya Pak Prianto. Itu adalah kepentingan beliau. Yang jelas, kalau saya tidak berpegang kepada peraturan, hukum akan berlaku buat saya. Itu saya akan patuhi. Dan Anda tidak melihat itu mempengaruhi bagaimana orang melihat pasangan ini, bagaimana seorang gubernur berusaha meyakinkan silakan warga yang menilai. Oke, Bang Fauzi, terakhir saya berbincang dengan Anda pada Mata Najwa 1,5 tahun yang lalu, episode Jakarta Menagih Janji. Kita akan saksikan cuplikannya sama-sama dan saya akan minta Anda untuk berkomentar sedikit soal episode itu. Ini dia, Jakarta Menagih Janji, Oktober 2010. Saya sudah perkirakan sejak awal, tapi saya tidak menyangka bahwa kerumitan ini mengakibatkan kelambatan yang saya alami sekarang ini. Tapi mengetahui permasalahan, mengetahui kompleksnya persoalan, bukankah seharusnya itu juga sudah Anda ketahui ketika Anda menjadi wakil gubernur, ketika Anda menjadi sekretaris wilayah daerah, ketika Anda menjadi kepala dinas dan kepala biro, Pak? Kalau saya tidak tahu, lebih celaka lagi. Ya. Meskipun saya sejak day one tahu bahwa di situ ada permasalahan, ya, tapi masalah birokrasi ini memang rumit. Masalah birokrasi memang rumit. Itu kata Anda 1,5 tahun yang lalu. Apakah selama 1,5 tahun ini sudah ada kunci yang Anda temukan? Saya bisa melaporkan sekarang kepada publik bahwa
penataan birokrasi yang dilakukan sudah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ketika konteksnya Anda berkata 1,5 tahun yang lalu soal reformasi, soal birokrasi yang memperumit pekerjaan, apakah itu memang dalam konteks pelayanan masyarakat? Karena seingat saya itu konteksnya terhadap proyek-proyek besar yang berhenti di tengah jalan. Ini yang saya lakukan. Yang berkaitan dengan proyek-proyek besar yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemerintah DKI Jakarta, memang masih tetap rumit. Nanti saya akan berikan ilustrasi lebih lanjut, misalnya untuk memanfaatkan dana pinjaman dari Bank Dunia untuk melakukan pengerukan sungai-sungai. Ya, ini memakan waktu yang cukup rumit dan cukup panjang, sehingga akhirnya pekerjaan yang kita inginkan mulai berlangsung pada tahun 2008, sekarang baru pada proses tender. Akan dimulai memang tahun 2012 ini. Jadi banyak proyek besar atau setidaknya proyek jangka panjang yang memang terus tertunda karena rumitnya birokrasi. Yang memerlukan penanganan birokrasi yang tidak sederhana. Dan oleh karenanya memerlukan waktu yang lebih panjang. Tapi apakah Anda sependapat bahwa itulah memang fungsi dan tugas seorang gubernur DKI Jakarta? Ia juga harus bisa menjadi pelobi, menjadi fasilitator, menjadi negosiator untuk bisa meyakinkan membawa kepentingan Jakarta. Itu yang saya lakukan. Tanpa upaya khusus, saya tidak yakin bahwa hal itu bisa terjadi, bisa menjadi kenyataan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Apa misalnya, bagaimana kemudian kita mengukur kalau Anda mengatakan itu yang dilakukan, ukurannya kalau misalnya proyek pengerukan sungai saja. Catatan saya Anda berjanji Oktober 2010 sudah selesai dan bisa berjalan. Betul. Tapi sampai sekarang baru mau berjalan. Kami menunggu peraturan pemerintah, karena ini berkaitan dengan pinjaman luar negeri. Ya. Peraturan pemerintah itu baru diterbitkan akhir-akhir ini. Kemudian peraturan Menteri Keuangan yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah tadi. Ya. Dan bukankah tugas Gubernur DKI mendorong, melobi supaya cepat-cepat keluarlah berbagai peraturan ini? Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi selama kompetensi itu tidak ada di tangan saya, tentu saya juga harus menghormati kompetensi orang lain. Kita fokus bicara soal transportasi. Apa yang menurut Anda sudah Anda penuhi janji kepada warga Jakarta ketika memilih Anda 2007 lalu, khusus di bidang transportasi? Kita memberikan prioritas tinggi karena anggarannya itu ada di dalam kewenangan kita kepada busway, Transjakarta. Ya. Saya memang mengharapkan bisa membangun 15 koridor, sisanya 8 dibangun Pak Sutioso. Ya. Sampai dengan akhir tahun 12, kita akan selesaikan 4 koridor. Ya. Kemudian, jangan lihat koridornya saja. Mari kita amati lebih lanjut. Jumlah kilometer yang ditempuh sekarang ini bertambah menjadi 205 km panjangnya koridor tersebut. Total? Dari 120. Ya, jadi hampir 2 kali. Kemudian jumlah penumpangnya. Kalau pada masa yang lalu itu rata-rata 1 tahun 60 juta penumpang. Sekarang yang diangkut tahun 2011 saja, selama tahun 2011. Evaluasi akhir tahun 2011. Jumlah penumpang yang diangkut oleh Transjakarta adalah 114 juta penumpang 1 tahun. Oke. Ya, itu dengan asumsi koridor yang baru sampai 11. 11. Ya. Kemudian lebih lanjut lagi, bis yang kita laksanakan. Dulu 400-an, pada tahun 2012 ini jumlah bis akan menjadi 746. Akan ya Pak ya? Ya. Bertahap akan dipenuhi mulai dari bulan Juni, September dan sampai akhir tahun. Dengan target 140 yang tadi Anda katakan itu akan memenuhi tambahan baru. Ya. Baik. Dan bis ini articulated, jadi dengan daya tampung, daya angkut yang lebih besar. Nah, spesifik soal kenapa target 15 koridor tidak bisa dipenuhi? Bisa saya jelaskan bahwa 2 koridor yang sangat krusial, ya, yaitu adalah di Jalan Raya Pasar Minggu dan Jalan Raya Ciledug, ya, Cipulir ke arah Ciledug. Untuk 2 koridor ini sudah kita putuskan, kita akan membangun elevated track. Mengapa? Karena ini satu-satunya solusi. Ya. Busway ini tetap dibutuhkan. Ya. Namun demikian tidak mungkin kita luncurkan itu pada jalan raya yang ada sekarang. Oke, jadi akan dibuat mungkin. melayang? Akan dibuat layang. Kapan itu Pak Fauzi? Ya mudah-mudahan kita akan bisa mulai tahun 2013, 2014, dan 2015. Oh, berarti itu memang bukan dalam program pemerintahan DKI yang sekarang. Itu akan menjadi program siapapun yang nanti terpilih. Karena apa? Karena kesulitan pembebasan tanah yang tadi kita alami. Kita ada komentar salah satu bakal calon gubernur yang
mempunyai pendapat soal Transjakarta. Ya. Saya ingin kita dengar sama-sama dan juga silakan. minta Ya. komentar dari Ya. Pak Fauzi. Ini dia komentar dari bakal calon independen Faisal Basri. Transjakarta ini tidak beres-beres kan karena korupsi ya. Jadi yang lalu itu mahal, sekarang tender baru jadi murah, bingung semua. Nanti kalau yang lebih lama lebih murah, kacau lah, terbongkar semua ini busuk-busuk Pemda sekarang ini. Nah jadi udahlah, makanya harus yang baru gitu. Sulit kalau yang memerintah di Jakarta ini bagian dari dosa-dosa masa lalu itu. Bang Fauzi, sulit kalau yang mengelola Jakarta bagian dari dosa-dosa masa lalu yang korup. Saya kira saya hanya bisa tersenyum. Ya. Asumsi itu saya kira tidak relevan. Saya akui bahwa pada masa lalu terjadi hal-hal yang kurang mengembirakan dan itu sudah dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Silakan periksa apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan lagi pada saat saya menjabat gubernur. Saya yakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu kita lakukan secara transparan. Terima kasih. Di Sulawesi Selatan, kalau orang berkumis itu tidak akan pernah mundur dari tantangan apapun.